Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sari Winahyu sebagai dosen pembimbing dan yang saya hormati Ibu Suci Paramitasari dan Bapak Bayu Ari Tejo sebagai Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Arisa Prasetyaji sebagai mahasiswa MMUGM. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi tesis saya yang berjudul Penerapan Teknologi Acceptance Model pada aplikasi X di Jabodetabek. Pada latar belakang penelitian saya, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta. Jumlah tersebut cukup meningkat sekitar 2,67%. Jumlah internet setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275 juta pada tahun 2022. Prediksi angka pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sekitar 29 juta, yang awalnya adalah 180 juta menjadi 189 juta. Indonesia menempati posisi keempat pada pengguna ponsel pintar terbanyak di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan 1 miliar pengguna, diikuti India dengan 400 juta pengguna dan Amerika Serikat sekitar 300 juta pengguna. Pada tahun 2022, nilai transaksi B2B e-commerce mencapai 17,7 miliar US dollar dan diperkirakan tumbuh menjadi 21,33 miliar US dollar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai transaksi B2B e-commerce sebesar 25% pada tahun 2022. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat adopsi teknologi yang rendah, terutama di kalangan UMKM. Sejak diluncurkan gerakan UMKM Go Online pada tahun 2017, tingkat adopsi e-commerce oleh UMKM terhadap teknologi informasi masih jauh dari harapan, yaitu kurang dari 10%. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, hanya sekitar 8 juta UMKM yang sudah go online di tahun 2021 dari total 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM on-board digital atau masuk ke platform digital pada tahun 2024. Adanya peningkatan pengguna baru aplikasi X, akan tetapi pengguna aktif aplikasi X mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 11% pengguna aktif, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan pengguna aktif sebesar 45%. Rumusan masalah pada penelitian ini, data pengguna aplikasi X mengalami penurunan setiap tahun, walaupun pengguna baru mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Jumlah pengguna aktif aplikasi X di Jabodetabek memiliki pengguna aktif paling rendah sebesar 25% daripada wilayah lain, dan dengan rata-rata sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi yang relatif rendah di kalangan UMKM FMCG di wilayah Jabodetabek. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini mencakup apakah faktor kecemasan teknologi baru berpengaruh negatif pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan? Apakah faktor keyakinan diri berpengaruh positif pada persepsi kegunaan aplikasi dan persepsi kemudahan penggunaan aplikasi X? Apakah faktor persepsi kemudahan pengguna berpengaruh positif pada persepsi kegunaan aplikasi X? Apakah faktor persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif pada sikap kegunaan? Apakah faktor kekhawatiran privasi berpengaruh negatif pada sikap penggunaan dan niat menggunakan kembali? Dan apakah faktor sikap penggunaan berpengaruh positif pada niat menggunakan kembali aplikasi X? Tujuan penelitian pada penelitian ini mencakup untuk menguji pengaruh faktor kecemasan teknologi baru pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan aplikasi X, untuk menguji faktor keyakinan diri pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan aplikasi X. Untuk menguji faktor persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan aplikasi X, untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan pada sikap penggunaan aplikasi X, untuk menguji pengaruh faktor kekhawatiran privasi dan sikap penggunaan dan niat menggunakan kembali pada aplikasi X.
untuk menguji faktor sikap penggunaan pada niat kembali penggunaan aplikasi X. Pada tinjauan literatur dan hipotesis pada penelitian ini, yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebagai perilaku menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Konsumen bisnis atau organisasi merujuk pada individu, entitas yang terlibat dalam proses pembelian atau interaksi bisnis dalam konteks bisnis atau B2B. Menurut Mothersbaugh dan Hawkins pada tahun 2016. Adanya faktor-faktor juga yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi dari demografi, budaya, pemerintahan, referensi grup, dan aktivitas marketing. Sedangkan dari pengaruh dari internal itu dipengaruhi dari nilai-nilai perusahaan, persepsi, pembelajaran, memori, motivasi, dan emosi. Faktor-faktor itu bisa memengaruhi perilaku konsumen pada konsumen perusahaan. Selain itu adalah niat menggunakan kembali menurut Heidler et al. Tahun 2023, niat pembelian kembali dapat didefinisikan sebagai individu penilaian pembelian kembali jasa dari perusahaan yang sama berdasarkan antar situasi dan keadaan. Selain itu adalah teknologi acceptance model atau TAM, Ruth Venkatesh dan Davis tahun 1996. Teknologi acceptance model dirancang secara khusus sebagai model untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi atau sistem informasi. Selain itu, TAM juga menjadi model yang digunakan untuk memprediksi niat adopsi pada teknologi baru oleh pengguna organisasi menurut Davis et al. Tahun 1989. Elektronik e-commerce merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Menurut Harman 2017, e-commerce terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah B2B, business to business, adalah penjualan barang dari perusahaan ke perusahaan. Kedua adalah B2C, business to consumer, penjualan barang dari perusahaan ke konsumen. Yang ketiga adalah C2C, adalah penjualan barang dari konsumen ke konsumen. Yang keempat adalah C2B, adalah konsumen, customer to business, adalah penjualan barang dari konsumen ke perusahaan. Hipotesis pada penelitian ini mengadopsi dari model penelitian Ainsworth Anthony Bailey tahun 2017. Terdapat 10 hipotesis dalam penelitian ini dengan 7 variabel. Variabel yang digunakan adalah kecemasan atas teknologi baru, keyakinan baru, persepsi penggunaan, sikap penggunaan, kekhawatiran privasi, dan niat penggunaan kembali. Metode penelitian ini, desain penelitian adalah dengan penelitian deskriptif, model penelitian yang menggunakan kuantitatif, model pengumpulan data, electronic questionnaire, atau penyebaran kuesioner melalui daring. Instrumen penelitian adalah menggunakan skala pengukuran Likert 5-point scale, pengambilan sampel probability sampling. Ukuran sampelnya adalah sampel kecil 30 responden dan sampel besar 200 responden. Kriteria unit sampelnya adalah UMKM yang berada di wilayah Jabodetabek, UMKM yang pernah menggunakan aplikasi untuk pembelian barang, UMKM yang tidak menggunakan aplikasi dalam jangka waktu sebulan. Berikut hasil pengujian validitas dan reliabilitas pada instrumen sampel kecil yang berjumlah 30 responden dan dihasilkan bahwa nilai di atas standar atau acuan bahwa bisa dikatakan memenuhi validitas dan reliabilitas. Selanjutnya hasil dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel kurang lebih 45 hari, didapatkan 200 responden dengan mayoritas adalah pria sebesar 69,5%, dengan umur 36 sampai 45 tahun sebesar 52%, dengan mayoritas latar belakang pendidikan adalah SMA sekitar 49,5%, dan jangka waktu penggunaan aplikasi kurang lebih dari 12 bulan sebesar 52%. Frekuensi pengguna aplikasi X dalam waktu sebulan adalah 1 sampai 3 kali sebesar 66%. Skala usaha UMKM-nya adalah omsetnya di atas 2 miliar sebesar 82%. Berikut hasil pengujian instrumen sampel besar yang berjumlah 200 responden dan ditemukan bahwa nilai di atas standar atau acuan bahwa bisa dikatakan validitas dan reliabilitas. Analisa
Selanjutnya adalah analisa statistik deskriptif. Analisa ini dilakukan untuk mencari nilai setiap variabel rata-rata, standar deviasi setiap variabel. Pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai rata-rata di atas 1,63 sampai 4,47 dan standar deviasi mulai dari 0,54 sampai 0,67 dengan evaluasi yaitu sangat tidak baik dan sangat baik. Pengujian hipotesis pada keseluruhan ditunjukkan pada tabel ini. Pengujian statistik yang digunakan adalah penelitian ini yaitu Structural Equation Model ICF melalui pendekatan partial least square PLS dengan 200 responden. Hasil hipotesis yang diuji pada penelitian ini ditemukan bahwa 10 hipotesis terdukung semua. Hasil uji hipotesis setara keseluruhan T statik lebih dari 1,96. Hasil uji hipotesis secara keseluruhan p-value-nya 0 atau kurang dari nilai 1. Hasil uji hipotesis secara keseluruhan taraf signifikan lebih dari 0,05. Kesimpulan pada penelitian ini pertama adalah kecemasan atas teknologi baru terbukti berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pada aplikasi X. Kedua, kepercayaan diri terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pada aplikasi X. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi kegunaan aplikasi X. Keempat, persepsi kegunaan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan pada sikap penggunaan pada aplikasi X. Kekhawatiran privasi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan pada sikap kegunaan dan niat penggunaan kembali pada aplikasi X. Sikap penggunaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada niat menggunakan kembali aplikasi X. Implikasi pada penelitian ini yang pertama, perusahaan pengembang aplikasi X melakukan perbaikan pada aplikasi tatap muka pengguna atau lebih intuitif dan ramah pengguna. Hal ini mengurangi kecemasan pengguna pada aplikasi X. Selain itu, perlu mengembangkan fitur lain agar pengguna merasa mendapatkan manfaat penggunaan aplikasi X. Perusahaan pengembang aplikasi juga perlu melakukan kegiatan pelatihan pada karyawan, khususnya pada karyawan penjual atau sales, untuk meningkatkan keyakinan diri yang melakukan edukasi UMKM dalam penggunaan aplikasi X. Perusahaan pengembang aplikasi X perlu lebih meningkatkan keamanan data dan privasi karena pengguna masih merasa khawatir dalam menggunakan aplikasi X. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.